Hai teman-temanku semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan sumber daya manusia, yang dimana tugas ini untuk memenuhi UTS dari manajemen sumber daya manusia. Nah, nanti kita akan menjelaskan dari kelompok 4 mengenai pertama pengertian analisis kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, ada beberapa tahapan untuk mencapai sumber daya manusia yang lebih baik dan lebih bagus daripada yang lainnya. Dan juga di analisis kebutuhan manusia nanti ada beberapa langkah untuk mendapatkan sebuah analisis yang bermutu. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kebutuhan sumber daya manusia. Nah, yang pertama yaitu apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, lalu kebutuhan manusia dibagi menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan tersier berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama atau kebutuhan pokok yang pertama harus segera dipenuhi untuk bisa bertahan hidup. Nah, lalu yang kedua kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder timbul setelah kebutuhan primer tercukupi dan bergantung pada keinginan dan kemampuan individu. Lalu yang ketiga kebutuhan tersier, disebut juga sebagai kebutuhan mewah, muncul jika kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Nah, lalu apa itu sumber daya manusia? Sumber daya manusia adalah potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan suatu sebagai makhluk sosial. Sumber daya manusia merupakan kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh seorang individu serta berperilaku yang dipengaruhi oleh faktor seperti keterampilan, pengetahuan, kreativitas, akal, perasaan, dan keterampilan. Jadi kebutuhan sumber daya manusia adalah potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Dapat dikategorikan menjadi kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu serta berperilaku yang dipengaruhi oleh faktor seperti keterampilan, pengetahuan, kreativitas, akal, perasaan, dan keterampilan. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya di sini akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tujuan kebutuhan sumber daya manusia. Tujuan kebutuhan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis karyawan yang tepat dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang strategis. Salah satu tujuan utama kebutuhan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa setiap posisi dalam organisasi diisi oleh individu yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan tersebut. Organisasi perlu memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia yang mereka butuhkan yang akan ada di masa depan. Perubahan dalam strategi bisnis, teknologi, dan lingkungan eksternal. Hal ini melibatkan perencanaan yang cermat untuk memastikan bahwa organisasi siap menghadapi tantangan yang akan datang. Tujuan dari sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi produktif seseorang atau karyawan organisasi atau perusahaan dengan cara yang strategis, etis, dan bertanggung jawab secara sosial. Para manajer dan departemen sumber daya manusia mempercayai maksud mereka dengan memenuhi tujuannya. Tujuan manajemen sumber daya manusia seharusnya tidak hanya mencerminkan kehendak manajemen puncak, tetapi juga menyeimbangkan kepentingan organisasi, fungsi sumber daya manusia, dan mereka terpengaruh. Kegagalan untuk menyelesaikan tugas ini dapat membahayakan produktivitas, keuntungan, dan bahkan kelangsungan hidup organisasi dan perusahaan. Menurut Mahaparto, manajemen sumber daya manusia itu memiliki dua tujuan yang penting, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utama memastikan
ketersediaan tenaga kerja yang kompeten untuk mendukung jalannya usaha organisasi. Tujuan khususnya terdiri atas 4 hal, meliputi tujuan sosial atau kemasyarakatan, tujuan organisasi atau tujuan fungsional, dan tujuan pribadi. Selesai. Makasih ya, Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yakni langkah-langkah analisis kebutuhan sumber daya manusia. Langkah-langkah analisis kebutuhan sumber daya manusia adalah proses yang sistematis untuk mengidentifikasi kebutuhan karyawan dalam suatu organisasi. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, memahami tujuan dan strategi bisnis organisasi. Yang kedua, melakukan analisis mendalam terhadap jabatan-jabatan yang ada di organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi tugas-tugas serta tanggung jawab dan keterampilan yang diperlukan untuk setiap posisi. Yang keempat, melakukan metode job analysis yang mencakup wawancara dengan pegawai, observasi langsung, dan pencatatan kegiatan pekerjaan. Yang kelima, membandingkan kebutuhan sumber daya manusia organisasi dengan standar industri. Yang keenam, evaluasi keterampilan dan kekurangan karyawan yang ada. Lalu yang ketujuh, mengidentifikasi apakah ada kekurangan dalam keterampilan atau pengetahuan tertentu yang perlu diatasi melalui pelatihan atau pengembangan karyawan. Sekian dari saya lanjutkan ke materi yang keempat. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi, program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan dalam sebuah organisasi dan perusahaan. Pelatihan dalam sebuah perusahaan atau organisasi sangat penting karena dengan pelatihan dapat menambah keahlian dan kemampuan karyawan sehingga karyawan dapat bekerja lebih baik. Pelatihan merupakan proses seorang karyawan agar memperoleh dan meningkatkan kemampuan baru untuk melakukan suatu pekerjaan yang baru. Pelatihan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik kepada karyawan serta dapat digunakan dalam pekerjaan saat mereka bekerja saat itu juga. Nah, lain dengan pengembangan. Pengembangan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan pelatihan. Pengembangan mempunyai lingkup yang lebih luas ini dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat kepribadian seseorang karyawan tersebut. Jadi pengembangan itu lebih fokus pada kebutuhan umum jangka panjang dalam organisasi. Berbeda dengan pelatihan. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan dilakukan untuk menyiapkan individu untuk memegang tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, dalam melaksanakan sebuah pelatihan dan pengembangan, perusahaan harus memiliki tujuan serta sasaran yang tepat karena pelatihan dan pengembangan ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan serta untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Pengembangan dan pelatihan menjadi sebuah kewajiban bagi sebuah perusahaan dan organisasi karena perusahaan atau organisasi tidak bisa menempatkan karyawan hanya dengan informasi yang didapatkan pada saat rekrutmen dan seleksi pendaftaran saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.